Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu makhluk misterius yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Sumatera Utara. Dan makhluk tersebut adalah begu ganjang. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau yang tentu saja mempunyai keanekaragaman dari mulai budaya, bahasa, bahkan hingga kisah dan makhluk misterius. Ya, setiap daerah di Indonesia biasanya mempunyai kisah dan juga makhluk misterius seperti sosok begu ganjang ini. Begu ganjang sendiri dikatakan merupakan sosok makhluk misterius yang berasal dari daerah Sumatera Utara, yang hingga kini masih banyak yang mempercayainya. Secara bahasa, begu sendiri berarti hantu, sementara ganjang berarti panjang. Dari arti namanya mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa wujud dari begu ganjang adalah makhluk menyeramkan yang mempunyai ukuran tubuh yang panjang atau tinggi dan juga besar. Selain itu, begu ganjang juga digambarkan mempunyai rambut yang panjang, bergigi tajam, dan juga mempunyai kerutan di wajahnya. Dan dikatakan suka tinggal di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Karena penampilannya yang mengerikan itu sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Dan bahkan dikatakan bisa membuat orang yang melihatnya jatuh sakit hingga meninggal dunia. Pada awalnya dikatakan begu ganjang ini digunakan oleh nenek moyang suku Batak untuk melindungi pertanian dan perkebunan mereka dari pencurian. Karena pada saat itu memang masih banyak pencurian yang terjadi. Namun karena keserakahan manusialah membuat begu ganjang yang semula ditugaskan sebagai penjaga kebun dan pertanian berubah menjadi makhluk yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Ya, dikatakan banyak manusia yang menggunakan sosok begu ganjang ini sebagai sarana untuk pesugihan dan juga untuk mencelakai orang lain atau mirip seperti santet. Tetapi siapa saja yang ingin menggunakan begu ganjang untuk hal-hal jahat seperti pesugihan atau santet, maka orang tersebut harus membuat sebuah perjanjian dengan begu ganjang dan juga sebuah syarat. Syarat tersebut adalah harus menyediakan tumbal nyawa manusia untuk begu ganjang di hari-hari tertentu. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nyawa dari keluarga si tuanlah yang akan menjadi penggantinya. Bahkan bukan tidak mungkin nyawa si tuan itu sendirilah yang akan menjadi tumbalnya. Dan yang mengerikannya lagi, perjanjian dengan begu ganjang ini tidak bisa dihentikan hingga 7 turunan. Ada sebuah kisah mengenai sosok begu ganjang ini pada tahun 2018 yang diceritakan oleh seorang pria bernama Kurniawan. Kurniawan mengatakan bahwa kejadian mengenai begu ganjang ini pernah dialami oleh seorang pria yang merupakan tetangga rumahnya. Dikatakan saat itu tetangganya sedang berlibur ke kawasan Brastagi. Di sana tetangganya memetik sebuah jeruk di salah satu perkebunan tanpa izin dan kemudian memakan jeruk itu. Namun sesampainya di rumah, tetangganya tersebut mengalami sakit perut yang sangat amat parah dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut pemeriksaan dokter, sakit yang dialami tetangganya itu bukanlah sakit medis, karena memang tidak ditemukan gejala medis. Kemudian tetangganya itu pun mengatakan kepada keluarganya
bahwa sebelum sakit perut, dia sempat memakan jeruk yang dipetiknya tanpa izin di kebun tadi. Setelah itu keluarganya pun membawanya ke seorang paranormal yang berada di kawasan Deli Serdang. Paranormal itu pun berkata bahwa yang menyebabkan sakit perut parah itu adalah begu ganjang. Karena si pria itu telah memetik jeruk tanpa izin. Kemudian pria itu pun bersama keluarganya kembali ke kebun jeruk itu untuk meminta maaf kepada pemilik kebun. Dan pemilik kebun pun memaafkannya. Namun sayangnya untuk menghilangkan penyakit dari begu ganjang itu tidaklah mudah karena harus dilakukan sebuah ritual khusus. Ritual pun akhirnya dilakukan yang melibatkan para warga. Namun sayangnya begu ganjang tidak ingin memaafkan si pria yang mencuri jeruk itu. Bahkan setelah dilakukan upacara, penyakit si pria itu justru semakin parah hingga dia mengalami muntah darah. Dan akhirnya nyawa dari si pria itu pun tidak terselamatkan lagi. Kurniawan sendiri percaya tidak percaya dengan cerita itu. Namun itulah yang dia dengar tentang tetangganya yang sudah meninggal itu. Dikatakan ciri-ciri orang yang melakukan perjanjian dengan begu ganjang adalah mempunyai rumah yang besar, namun dengan lingkungan rumah yang terlihat gersang dan sepi, seperti tidak ada kehidupan. Ciri lainnya adalah adanya pohon pisang dan pohon kelapa di sekitar rumah yang terlihat kering namun berbuah lebat. Selain itu, dikatakan juga orang yang melakukan perjanjian dengan begu ganjang tidak akan mengizinkan siapapun memasuki rumahnya. Nah, karena ciri-ciri itulah kemudian banyak warga yang melakukan persekusi, kekerasan, hingga pembunuhan kepada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Karena diduga melakukan perjanjian dengan begu ganjang. Salah satu kisah yang cukup heboh adalah tentang pembakaran keluarga Bilson yang terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Peristiwa memilukan itu berawal dari dugaan para warga bahwa keluarga Bilson memelihara begu ganjang. Karena saat itu banyak warga yang tewas dengan keadaan yang janggal. Warga yang sudah termakan berita itu pun ramai-ramai mendatangi kediaman Bilson. Tanpa banyak basa-basi, mereka kemudian menganiaya Bilson dan istrinya yang bernama Riyama. Tak puas menganiaya mereka, warga juga membakar pasangan suami istri ini hingga tewas tepat di depan rumah mereka. Kemarahan warga ternyata tidak berhenti. Mereka kemudian mengejar Loren, anak Bilson dan Riyama, yang lari meminta perlindungan ke sebuah gereja. Namun tanpa ampun, para warga tetap menganiaya dan membakar Loren hidup-hidup. Beruntungnya istri Loren yang bernama Tiur bisa selamat setelah menjadi incaran para warga juga. Menurut pengakuan Tiur, sebelum melakukan aksi mereka, para warga sempat berdoa dan meyakini bahwa keluarga Tiur memelihara begu ganjang. Polisi pun sulit mencegah amuk warga karena tempat kejadian perkara memang sulit untuk diakses. Namun kemudian polisi mengamankan 150 warga desa di Mapolres Tapanuli Utara. Nah, menurut seorang antropolog, Dr. Irfan Simatupang menjelaskan tentang sosok begu ganjang ini. Menurut Dr. Irfan Simatupang, begu dalam bahasa Batak adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu. Manusia yang hidup memiliki dua zat, yakni fisik, jasad atau yang disebut pamatang, dan juga ruh atau yang disebut tondi.
Ketika manusia meninggal, maka ruh atau tondinya dipercaya berubah menjadi begu. Begu ini akan pergi menuju suatu tempat yang disebut parbeguan, yaitu suatu tempat gaib di mana berkumpul begu-begu orang yang sudah meninggal sebelumnya, di mana ruh akan terpisah dari jasadnya. Jika laki-laki yang meninggal, maka ruh atau tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya sampai 11 hari. Sementara jika perempuan, maka 9 hari tondinya masih tetap berada di sekitar jasadnya. Hal itu jugalah yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat Batak untuk menjaga kuburan orang yang baru dikebumikan. Nah, mungkin itu saja video kali ini mengenai sosok Begu Ganjang, makhluk misterius yang berasal dari daerah Sumatera Utara, Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang sosok Begu Ganjang ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.